Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Gilbert Semsandro dalam program Selebrasi Lokal 2022. Siang hari ini kita akan membahas babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 bersama dengan Mas Sigit. Selamat siang Mas Sigit. Selamat siang. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat, selalu menikmati drama Piala Dunia. Siap. Tribuners, kita hari ini akan membahas pertandingan antara Jepang melawan Kroasia di babak 16 besar. Kita tahu Mas Sigit, perjalanan Jepang menuju babak 16 besar Piala Dunia 2020 ini tidaklah gampang. Tapi di luar itu dia bisa menjadi tim superior, jadi pemuncak klasemen dengan mengalahkan Jerman dan juga Spanyol yang notabene adalah raksasa Eropa. Untuk perbuatan Mas Sigit seperti apa nih? Perkiraan permainan Jepang melawan Kroasia di babak 16 besar Piala Dunia 2022 nanti, Mas Sigit. Ya, terima kasih. Babak 16 besar ini memang menjadi semacam puncak drama Piala Dunia ya. Qatar, terutama ketika 3 tim Asia lolos. Ketika kita bicara hari ini membahas Jepang lawan Kroasia, 1 tim Asia, Australia tersingkir semalam ya. Nah, saya kira Asia akan memberikan sesuatu yang lebih mengejutkan dibandingkan misalnya 2018. Nah, kita tahu Jepang 2018 ini juga bisa menembus babak 16 besar, dan secara keseluruhan dari 6 kali kesertaan Jepang dalam Piala Dunia terakhir, 4 kali selalu lolos dalam fase grup itu ya. Dan 2018 saya kira kita tahu, masih ingat ketika melawan Belgia, Jepang sempat unggul 2-0, lalu disamakan dan akhirnya kalah 3-2. Itu saya kira menjadi sedikit insight kita tentang bagaimana sebenarnya sosok Jepang ini. Jadi performa Jepang ketika membuat kejutan dengan mengalahkan 2 raksasa Eropa, Jerman dan Spanyol, itu sebenarnya bukan hasil kemarin sore. Dan kita sudah tahu Jepang sudah mempersiapkan diri secara bagus melalui kompetisi internal J-League yang menjadi salah satu kekuatan di Asia. Sehingga ketika kita melihat Jepang bisa meraih 2 kemenangan besar melawan tim Eropa, itu saya kira dalam hal tertentu itu sebuah konsekuensi logis dari perkembangan Jepang. Dan saya kira ketika akan menghadapi Kroasia, secara psikologis saya kira kondisi mental Jepang juga lebih aman lah. Ketika mereka menghadapi Jerman dengan Spanyol, itu situasinya berbeda. Dan kepercayaan diri ini yang harus dijaga saya kira menghadapi fase gugur. Saya kira gitu. Mas Sigit, Jepang ini masuk babak 16 besar sebagai pemuncak klasemen. Yes. Sedangkan Kroasia di peringkat 2. Ini kan juga sebuah kejutan di mana di grup yang dihuni Jepang itu ada Spanyol dan juga Jerman. Apakah bisa dibilang skuad saat ini merata untuk kedalaman skuad antara Jepang dengan Kroasia sendiri untuk babak 16 besar ini, Mas Sigit? Mungkin Gilbert juga bisa memberikan gambaran nanti tentang sedikit Kroasia. Kemarin minggu lalu Anda membahas tentang Kroasia, saya kira nanti bisa memberikan sedikit perspektif baru. Saya kira persoalan Jepang yang utama sekarang begini ya, ketika menjadi juara grup itu diraih di fase grup, lalu memasukin babak 16 besar ini, situasinya pasti berbeda. Ini fase gugur, tidak ada lagi toleransi kekalahan, seri atau kekalahan, karena sudah pilihannya menang kalah, dan itu membutuhkan persiapan dari sisi mentalitas yang lebih dibandingkan ketika masih fase gugur. Dan itu saya kira peran Hajime Moriyashi, pelatih ini, saya kira sangat vital. Minggu lalu kebetulan sahabat Tribuners dan sahabat Warta Kota, saya menulis di harian Super Bowl tentang Poichi. Poichi itu adalah nama sebutan dari pelatih Hajime, seperti ini ya. Jadi dia itu sebenarnya memimpin Jepang
sejak tahun lalu dalam kondisi sebenarnya pasukan Jepang yang compang-camping katakanlah begitu ya. Dia harus berjalan mencari pemain satu persatu dengan perjalanan sampai ke luar negeri di masa pandemi. Jadi ini Hajime ini punya ambisi khusus karena tahun 93 dia gagal membawa Jepang lolos ke Piala Dunia 94. Kasusnya terjadi juga di Doha, di Qatar. Jadi ketika Jepang bermain melawan Irak dengan sudah unggul 2-1, lalu Irak membuat skor sama sehingga Jepang kalah poin, gagal ke Piala Dunia. Saya kira dan Hajime sejak itu seperti menyimpan ambisi untuk bagaimana dia menebus dosa, membuat Jepang bisa mencapai performa yang lebih bagus. Dan ketika dia ditunjuk sebagai pelatih Jepang tahun lalu, dukungan terhadap dirinya sangat kuat dari masyarakat Jepang. Dan saya kira Piala Dunia Qatar sudah memberikan bukti bahwa Hajime merupakan pilihan tepat, bisa menyuguhkan permainan yang dari kalah menjadi berbalik unggul. Situasi comeback 2 kali, kemenangannya hampir sama, skor juga sama 2-1 lawan Spanyol dan lawan Jerman. Situasinya juga sama, tertinggal 1-0 lalu berbalik unggul. Ini yang keunggulan Hajime adalah Poichi adalah dia bisa membuat perubahan struktur bermain, perubahan konsep formasi sehingga bisa melakukan serangan balik yang lebih tajam. Saya tidak tahu apakah Kroasia kira-kira juga akan mengadopsi permainan as usual seperti biasa, formasi 4-4-3 atau berubah menghadapi Jepang. Mungkin Gilbert juga punya pandangan sendiri. Iya Mas Sigit, kita kalau melihat dari Kroasia, sisi Kroasia, mereka dibanding dengan Jepang lebih sedikit superior di dalam fase grup. Kita tahu waktu itu di babak pertandingan terakhir Kroasia hampir kalah menghadapi Belgia. Hanya saja peluang-peluang dari pemain Belgia kurang dimanfaatkan lebih baik sehingga tidak dapat gol. Karena kemarin itu kita lihat pertandingan lebih seru, cukup seru. Pertandingan terakhir Belgia mencoba menerobos, tapi pertahanan Kroasia yang begitu rapat masih bisa mempertahankan hasil imbang untuk memastikan satu tiket lolos ke babak 16 besar. Termasuk tragedi Lukaku. empat peluang depan mata bisa terabaikan oleh Lukaku. Ya. Terus kalau melihat dari statistik permainan head to head sebelumnya, memang Jepang dan Kroasia sudah 2 kali bertemu. Pada tahun 98 menang Kroasia 1-0 dan 2006 imbang 0-0 dengan Jepang dan Kroasia. Dan melihat hasil pertemuan cukup lama ini, sepertinya skuad saat ini lebih berimbang ya. Akan tetapi dari jam terbang pemain, kita masih mengakui kalau Kroasia masih cukup berpengalaman dibanding dengan Jepang. Yes. Karena memang dari Kroasia sendiri ada peraih Ballon d'Or, ada Luka Modric, ada juga Ivan Perisic, ada juga Brozovic, dan kalau kita Dejan Lovren mantan pemain Liverpool untuk back ya. Tapi menurut saya yang harus diwaspadai oleh Kroasia adalah kecepatan stamina dari Jepang ini sendiri. Yeah. Karena kalau dari Kroasia itu, Jepang itu mereka lebih banyak memainkan pemain-pemain muda. Sedangkan meskipun minim pengalaman, saja beberapa pemain senior masih bertahan di timnas Jepang. Sedangkan di Kroasia pelatihnya dari Zlatko Dalic lebih memilih memainkan pemain berpengalaman, atau seperti Luka Modric sudah 37 tahun usianya. Pasti bukan usia yang fit untuk mengadu stamina ya, lebih mengadu taktikal mengontrol jalannya pertandingan. Kalau dari dari Kroasia ada 5 pemain di atas 30 tahun yang dipanggil Zlatko Dalic, yaitu ada Dragomir Vida, ada Dejan Lovren, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, dan juga Ante Budimir. Pastinya ini akan sangat merepotkan apabila Jepang tampil superior lagi dengan counter attack-nya di memanfaatkan momen yang diberikan oleh Kroasia. Yeah. Jadi sepertinya menurut saya Kroasia harus bermain rapat meskipun harus membangun serangan, tapi pertahanan tidak boleh dibiarkan kosong begitu saja. Karena dua gol penentu kemenangan Jepang di melawan Spanyol dan Jerman adalah bukti bahwasanya tim pemain-pemain Jepang ini punya apalagi Ritsudoan itu punya kecepatan dan insting cetak gol yang cukup tinggi. Menurut saya itu Mas Sigit terkait dengan susunan pemain dari Kroasia sendiri nanti menghadapi Jepang. Ya, menurut saya menarik bahwa
dari sisi pengalaman, lalu terutama taktikal, itu pendekatan taktikal, saya kira Kroasia pasti unggul. Kita kemarin bisa melihat bagaimana dia bisa dari sisi serangan bisa mengungguli Belgia sampai batas tertentu ya. Tapi kemudian bahwa Belgia melepaskan sekian peluang, saya kira itu persoalan lain. Saya kira ini menjadi, saya khawatir bahwa pertandingan Kroasia-Jepang ini akan mengulang seperti Belanda melawan Australia. Jadi Belanda ini kemarin kita lihat begitu taktis begitu ya. Ya sedikit tidak terlalu menarik ya. Karena itulah Van Gaal juga sering dikritik oleh Perez Belanda sehingga Mutung lalu pengen melatih ke Belgia dan seterusnya. Nah, saya kira Kroasia juga akan menggunakan formula seperti itu, memainkan tempo, lalu mengulur bola, karena memang lawan Jepang seperti itu ya. Apalagi ketika Jepang tertinggal, situasinya akan berbalik seperti ketika Jepang mengalahkan Jerman dan Spanyol. Nah, persoalannya sekarang, apakah kira-kira Jepang harus tertinggal dulu supaya bisa menang? Itu yang menjadi menarik saya kira. Sejauh ini Ritsudoan kemungkinan akan menjadi starter ya. Kemarin gol yang terakhir penyelamat kemarin kan dia masuk babak kedua ya, ketika Jepang mengalahkan Spanyol ya kan. Nah, saya kira apakah nanti dia akan tetap menjadi super sub atau menjadi starter, itu saya kira yang masih kita tunggu. Tapi sejauh ini ada peluang bahwa Doan akan menjadi starter, dan itu saya kira memerlukan olah strategi yang baru bagi Kroasia. Saya kira jadi menarik ya, bahwa ini satu betul-betul tim pengalaman, finalis Piala Dunia 2018, Jepang tim Asia yang sejauh ini tertinggi mencapai babak 16 besar melawan tim yang sangat pengalaman. Saya kira menjadi satu yang menarik. Siap. Kalau menurut Mas Sigit sendiri berbicara Ritsudoan, berarti ada istilah pemain-pemain kunci dari setiap tim. Iya. Kalau di Kroasia pastinya peran dari Luka Modric dan juga Mateo Kovacic, penggawa Chelsea, menjadi vital di lini tengah untuk menjaga kerapatan barisan menuju pertahanan dari Kroasia. Memang ada Dejan Lovren yang sudah cukup berumur juga, Dejan Lovren ya. Tapi menurut saya dari Kroasia sendiri, peran lini tengah pasti akan sangat berperan penting untuk menjaga tempo permainan agar Kroasia tidak mengikuti dikte yang dilakukan oleh Jepang. Karena Jepang itu terakhir bisa menguasai pertandingan, bisa memenangkan ball possession hanya sekali dari 3 pertandingan penyisihan grup, yaitu saat melawan Costa Rica dan kalah. Ketika mereka 2 pertandingan lainnya mereka memiliki statistik penguasaan bola di bawah 30%. Lawan Spanyol 18%. Sempat lawan Jerman 23% statistik penguasaan bola. Ini artinya Jepang ini berbahaya ketika mereka dalam posisi diserang. Mereka dapat memanfaatkan celah dari serangan-serangan balik pemain cepat mereka. Kalau menurut saya untuk penyerangan sendiri dari Kroasia yang harus menjadi pemain kunci ya dari Kroasia, di lini tengah pasti ada Luka Modric yang pasti akan mengatur tempo permainan. Di lini belakang ada Dejan Lovren, adalah benteng terakhir menuju kiper dari Kroasia, Dominik Likajovic. Dan untuk barisan penyerang ada Andrej Kramaric dan juga Ivan Perisic. Meskipun sudah berumur, tapi mereka masih memiliki ketenangan dalam mengontrol bola. Menurut Mas Sigit sendiri melihat ini Kroasia ini masih bisa dibilang sejajar dengan Spanyol dan juga Jerman. Iya, dan lebih bawah sedikit. Iya. Dan ada kemungkinan Kroasia akan menguasai jalannya pertandingan. Tapi kita belum tahu hasil akhir. Melihat pengalaman Jepang melawan 2 tim besar di Piala Dunia ini seperti apa Mas Sigit melihat pertandingan Jepang melawan Kroasia nanti? Kemarin Belanda sebenarnya dalam sisi penguasaan bola juga kalah dengan Amerika. Ya, sampai batas tertentu bahkan mencolok dari sisi juga ketajaman begitu. Tapi dengan pengalaman, dengan taktis kayak bermain, lalu ketika melakukan serangan balik sangat efisien, itu menjadi kunci kemenangan Belanda. Artinya ya Van Gaal ini sangat pragmatis. Nah, saya menduga pola ini juga akan dipakai oleh Kroasia. Nah, Jepang ini dari sisi pengalaman pemain yang
diandalkan untuk mempertahankan ritme permainan, termasuk dari serangan. Saya kira Maya Yoshida yang disebut sebagai benteng terakhir dari Jepang ya, selain kipernya yang Shuichi Konda yang kemarin beberapa kali menepis tendangan para pemain Spanyol termasuk Morata ya. Saya kira menjadi menarik. Saya kira kunci pola permainan Jepang apakah betul-betul menggebrak sejak menit awal atau menunggu pada babak kedua dengan menurunkan super sub seperti Minamino bahkan atau Ritsu sendiri, apakah juga akan diturunkan sejak awal atau menjadi pengebrak di babak kedua ketika lawan sudah melelah. Saya kira strategi itu yang akan berpengaruh terhadap hasil. Nah, saya dengan berbagai faktor, termasuk ini karena fase gugur dengan sedikit kepercayaan diri, tapi juga ada nervousnya juga, saya memperkirakan 90 menit ini akan berakhir imbang 1-1. Menurut saya ya. Betul. Gilbert gimana? Menurut saya juga Mas Sigit, karena di fase grup, waktu fase grup ada 3 tim, ada 4 tim yang harus dijalani 3 pertandingan setiap timnya, dan itu pasti tidak ada extra time sampai adu penalti karena ada pertandingan selanjutnya. Di babak 16 besar ini babak pertandingan hidup mati. Apabila masih imbang 90 menit, maka saya akan menjalani extra time dan juga adu penalti. Kalau melihat pertandingan Kroasia sebelumnya, Kroasia itu selalu bermain tipis dan meraih ketika sudah unggul di tengah pertandingan, mereka akan memilih bertahan daripada untuk melakukan penyerangan. Sebaliknya Jepang ketika mereka kalah, mereka akan terus keluar dari tengah tekanan. Kalau untuk 90 menit sepertinya akan terwujudkan pertandingan imbang dan sampai babak extra time. Tapi yang harus diperhatikan Mas Sigit menurut saya adalah stamina dari kedua pemain. Apabila sampai di extra time, saya kira Kroasia tidak ingin pertandingan dilanjutkan sampai extra time. Melihat faktor kedalaman skuad mereka. Iya, terutama stamina ya. Stamina dari kedalaman skuad mereka. Pastinya ketika sudah main 120 menit, stamina di mana tadi 33,5 tahun rata-rata pemain usia pemain Kroasia itu bukan usia lagi yang muda lagi untuk seorang pemain sepak bola. Dan itu justru akan dimanfaatkan Jepang untuk bermain lama dengan mengunggulkan stamina mereka. Pastinya 90 menit Kroasia Kroasia hanya ingin bermain 90 menit dan seperti tidak ingin lanjut ke babak extra time ataupun bahkan adu penalti. Tapi melihat kemungkinan yang ada juga peluang untuk bermain sampai 90 menit. Dan menurut Mas Sigit, stamina seperti apa yang harus diperhatikan oleh para pemain Jepang ini untuk bisa menjaga stamina mereka sampai 120 menit supaya bisa menguras habis tenaga dari para pemain Kroasia? Dari sisi personil sebenarnya tidak ada yang berubah ya, karena misalnya dari sisi waktu istirahat dari fase grup ke fase gugur maksimalnya 2-3 hari ya. Saya kira kondisi spirit, motivasi itu yang akan lebih berbicara. Nah, di tingkat tim underdog yang disebut sebagai tim no name, tidak punya pemain bintang, itu militansinya pasti lebih tinggi. Kita juga ingat kemarin bagaimana Maroko bisa memberikan kejutan ya dengan pemain katakanlah ya 2 yang bernama besar, Hakimi dengan Ziyech, tetapi Maroko bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Ada Jepang ini sama sebenarnya dari sisi permainan, sama juga dengan Korea, pemain-pemain bintang sangat terbatas dibandingkan dengan Kroasia. Jadi dari sisi endurance saya kira nggak ada perbedaan. Faktor motivasi yang akan menjadi penentunya. Itu energi yang tidak terlihat ya, tidak bisa diukur dari apapun. Seperti di dalam dunia tinju misalnya kita bisa melihat istilah lucky blow, ketika dapat sesuatu peluang kekuatannya akan muncul lagi. Saya kira Jepang melihat penampilan dari melawan Jerman dan Spanyol, saya kira faktor motivasi masih bisa diandalkan dan itu akan bisa mengalahkan Kroasia dari sisi stamina. Betul Mas Sigit. Ya. Berarti hampir bisa dibilang 70-80% pertandingan akan berlanjut sampai babak extra time. Bayangan saya begitu. Itu perkiraan saya. Tapi tentunya Kroasia
tidak ingin pertandingan bermain lama-lama ya, melihat kondisi mereka pemain-pemain cukup tua ya. Tua, iya. Tapi sepertinya jam terbang dari Luka Modric akan menjadi penentu untuk Kroasia sendiri, seperti pola permainan seperti apa yang mereka akan jalankan dari pelatih Zlatko Dalic. Karena mereka pasti tidak ingin mengikuti ritme yang akan dilakukan oleh Jepang, dan mereka akan mengeluarkan pemainnya mereka sendiri. Yes. Menurut Mas Sigit mungkin perkiraan skor mungkin di babak 16 besar nanti seperti apa? Apakah Jepang mampu lolos ke 8 besar? Saya optimistik bahwa Jepang akan lolos, tapi melewati extra time. Saya kira itu salah satu kekuatan sekaligus kunci dia untuk bisa mengalahkan Kroasia. Apakah ada perkiraan skor, Mas Sigit? 1-1 sampai 1-1. dengan 90 menit. 90 menit. Kalau menurut saya Kroasia akan memaksa bermain pertandingan lebih cepat, 90 menit. Dan mencuri gol mungkin di awal-awal pertandingan. Oke. Dan mungkin skor 1-0 ataupun 2-1 bisa diraih Kroasia untuk masuk ke babak 8 besar Piala Dunia Qatar 2022. Mantap. Itu dia, Mas Sigit. Itu dia Tribuners, bincang-bincang prediksi saya dengan Mas Sigit babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 antara Jepang dan juga Kroasia. Nantikan ulasan pertandingan ataupun prediksi pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2020 berikutnya di Selebrasi Lokal 2022. Selamat siang dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.